Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sel, khususnya kita akan membahas tentang transport zat melintasi membran plasma. Transport zat melintasi membran plasma dibagi menjadi dua berdasarkan kebutuhan energinya, transport pasif dan transport aktif. Transport pasif merupakan mekanisme pergerakan zat terlarut yang terjadi secara spontan dari konsentrasi zat tinggi atau hipertonik ke konsentrasi zat yang lebih rendah atau hipotonik. Karena berjalan sesuai atau seiring dengan gradien konsentrasi, maka tidak memerlukan energi. Nah, untuk memahami apa itu larutan hipertonik dan hipotonik, mari kita gambarkan dengan bahasa yang lebih sederhana ya. Larutan hipertonik ini larutan yang kadar zat terlarutnya cukup tinggi, ya lebih tinggi, sedangkan larutan hipotonik adalah larutan yang kadar zat terlarutnya lebih rendah. Saya ambil contoh. Gelas A, satu gelas air ya, diberi 3 sendok makan gula. Larutan B adalah air yang diberi 1 larutan gula. Keduanya diaduk ya. Terus kalau kita lihat sekarang larutan A yang diberi 3 sendok gula akan sifatnya lebih hipertonik dibandingkan dengan larutan B, 1 gelas air yang hanya diberi 1 sendok gula. Ya, itu pengertian sederhana dari hipertonik dan hipotonik. Selanjutnya, mari kita pelajari definisi dari transport aktif. Transport aktif merupakan mekanisme transport melawan gradien konsentrasi. Jadi, zat larut akan berpindah dari yang konsentrasinya rendah, dari larutan yang hipotonik ke larutan yang hipertonik. Jumlah zat larutnya sudah lebih sedikit ya, dari larutan yang jumlah zat larutnya lebih sedikit, zatnya itu harus dipindahkan ke tempat lain yang di sana larutannya sudah lebih hipertonik atau konsentrasi zat larutnya sudah lebih tinggi. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari, dalam proses biologis di dalam tubuh kita, itu perlu dilakukan. Nah, karena harus melawan gradien konsentrasi, pasti dibutuhkan energi. Ya. Terus selanjutnya transport pasif sendiri dibagi menjadi 3 nantinya ya. Ada difusi. Difusi di sini adalah perpindahan zat yang terjadi secara spontan dari konsentrasi tinggi atau hipertonik ke konsentrasi rendah. Semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi pula tekanan difusinya. Ya. Nah, mekanismenya bagaimana? Bisa dijelaskan misalnya dari yang ada di gambar. Kita teteskan tinta ya ke 1 gelas air. Awalnya tinta akan terkumpul di tengah, lama-lama dia menyebar. Ya, sampai seluruh bagian air yang ada di gelas itu warnanya berubah. Ya, itu gambaran untuk difusi, bisa seperti itu. Atau bisa juga kita gunakan 2 tempat yang ada sekatnya ya. Di kedua tempat tadi konsentrasi zatnya sangat berbeda. Ya, yang satu hipertonis, yang satu hipotonis. Ketika sekatnya dibuka, maka dengan segera zat akan bergerak dari yang konsentrasinya tinggi menuju bagian yang konsentrasinya lebih rendah. Ya, kapan pergerakannya akan terhenti? Ya, ketika kondisi larutan di kedua bagian tadi sudah sama konsentrasinya. Ya, kamu bisa perhatikan gambar yang ada di ilustrasi itu. Yang gambar atas merupakan peristiwa difusi yang melibatkan 1 zat saja. Kamu bisa lihat ya, zatnya warna hijau digambarkan di situ. Bergerak di tengah semakin banyak, terus akhirnya di gambar berikutnya sudah di kedua sisi sama. Ya. Nah, sekarang gambar yang bawah ini
perpindahan zat yang difusi ya, yang melibatkan dua zat yang warnanya ungu di satu sisi dan hijau di satu sisi. Pergerakan itu bisa bergerak ke arah yang berlawanan. Kalau dilihat dari zat yang berwarna ungu, ya dia akan bergerak ke kanan. Sementara dilihat dari zat yang berwarna hijau, dia akan bergerak ke kiri. Ya, proses difusi akan terhenti ketika kedua bagian sudah memiliki konsentrasi yang sama. Ya, dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita temukan di alveolus ya, perpindahan atau transport CO2 maupun O2. Nah, terus selanjutnya transport pasif yang kedua adalah difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi adalah difusi yang dibantu oleh protein. Ya, protein yang bisa menembus membran, kegunaannya adalah untuk mempercepat proses, khususnya untuk molekul-molekul yang ukurannya cukup besar, yang kalau tidak ada protein ini dia akan kesulitan menembus membran. Ya, tapi masih dikategorikan ke dalam transport pasif. Kenapa? Karena arah pergerakan zatnya masih searah gradien konsentrasi, yaitu dari larutan yang hipertonik ke larutan yang hipotonik. Ya, jadi pergerakannya masih menurut aturan itu, makanya masih dikategorikan sebagai transport pasif karena tidak membutuhkan energi. Protein di sini hanya mempercepat atau mempermudah prosesnya saja. Kemudian yang ketiga, transport pasif adalah osmosis. Osmosis ini sebetulnya bagian dari difusi, hanya kalau difusi yang berpindah itu zat terlarut, tapi kalau pada peristiwa osmosis yang berpindah adalah airnya. Mengapa yang berpindah air? Karena ada syarat di sini untuk bisa terjadi osmosis harus ada membran atau sekat semi permeabel. Sekat ini yang menyebabkan zat terlarut tidak bisa lewat. Ya, karena ukurannya cukup besar sehingga zat terlarut tidak bisa lewat. Nah, untuk menyamakan kondisi di kedua bagian yang bisa bergerak bebas adalah airnya. Ya. Akibat peristiwa osmosis ini dalam kehidupan sehari-hari bisa sangat bervariasi tergantung kondisi lingkungan dari sel itu sendiri. Nanti di belakang akan kita bahas. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat contoh osmosis ini sering dipraktekkan ketika kita membuat manisan atau membuat asinan ya. Nah, kamu bisa lihat ilustrasi berikut. Zat terlarut warnanya merah. Ya, di kedua sisi kamu bisa lihat satu sisi zat warna merahnya hanya sedikit, di sisi yang lain zat warna merahnya cukup banyak. Zat warna merah ini ukurannya cukup besar, zat terlarut ya, makanya tidak bisa nembus membran semipermeabel yang warnanya hijau. Nah, untuk menyamakan kondisi, bagaimana mekanismenya yang mungkin? Yang mungkin adalah airnya yang bergerak. Ya, air bergerak dari larutan yang lebih encer atau larutan hipotonis ke larutan yang lebih kental atau hipertonis. Ya, karena di larutan hipotonis kan berarti jumlah airnya lebih banyak dibandingkan dengan larutan hipertonis. Ya, jumlah air loh ya. Beda dengan jumlah zat terlarut. Karena yang berpindah air, makanya air ya berpindah dari yang jumlahnya banyak, berarti dari larutan hipotonis ke larutan yang hipertonis. Ya, akibatnya pada sel hewan bisa mengalami krenasi atau menciut. Pada sel tumbuhan nanti bisa mengalami plasmolisis atau kebalikannya bisa juga pecah atau lisis ya. Nah, tergantung kondisi lingkungan seperti apa kita lihat. Apabila sel hewan berada di lingkungan hipotonis, apa yang terjadi? Lama-kelamaan kalau sel hewan berada di lingkungan hipotonis, sel hewan ini bisa mengalami lisis. Mengapa demikian? Karena lingkungan yang hipotonis menyebabkan air dari lingkungan masuk terus-menerus ke dalam sel. Ya, membran semipermeabelnya itu adalah membran plasma dari sel. Nah, ketika kondisi di dalam sel dengan di luar sudah sama, proses osmosis akan terhenti.
Tapi ketika kondisinya belum sama, air dari luar, dari lingkungan akan terus masuk ke dalam sel. Akibatnya kalau membran sel tidak kuat menahan, sel bisa mengalami lisis atau pecah. Ya, ini kalau sel hewan berada di lingkungan yang hipotonis. Air akan masuk terus ke dalam sel melalui peristiwa osmosis sampai akhirnya sel bisa mengalami pecah atau lisis. Kalau sel tumbuhan yang berada di lingkungan hipotonis, apa yang terjadi? Air dari luar sama ya, akan masuk terus ke dalam sel. Akibatnya tekanan di dalam sel atau kondisi di dalam sel ya, ini akan membengkak. Tapi tidak sampai pecah. Mengapa tidak sampai pecah? Karena sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Ya, kondisi di mana tekanan sel tumbuhan itu sangat tinggi ya, tekanan osmotiknya sangat tinggi, itu disebut dengan kondisi turgid. Kemudian efek kalau sel hewan berada di lingkungan hipertonis. Ketika sel hewan berada di lingkungan hipertonis, air dari dalam sel akan keluar terus-menerus ke lingkungan. Ya, tujuannya untuk menyamakan kondisi. Nah, akibatnya bagaimana? Akhirnya sel lama-kelamaan akan berkerut. Ya, kondisi ini disebut dengan krenasi. Ya, disebut dengan krenasi. Sitoplasmanya lama-lama berkurang terus, akhirnya berkerut. Itu kalau pada sel hewan. Kalau pada sel tumbuhan, ya, sel tumbuhan yang berada di lingkungan hipertonik nanti akan mengalami peristiwa yang namanya plasmolisis. Ya, plasmolisis ini adalah lepasnya membran plasma dari dinding sel. Ya, ini sebetulnya sama dengan krenasi, hanya karena di sel tumbuhan itu ada dinding sel, peristiwa krenasi pada sel tumbuhan ditandai dengan lepasnya membran plasma dari dinding. Peristiwa ini yang namanya plasmolisis. Nah, kalau tumbuhan berada dalam kondisi seperti ini, biasanya tumbuhan akan layu. Ya, akan layu ketika nanti diberi air lagi atau lingkungan cukup air lagi, ya, dia bisa kembali ke kondisi semula. Itu kira-kira ya untuk transport pasif. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan tentang transport aktif. Transport aktif punya ciri-ciri arah perpindahannya itu dari larutan hipotonis ke larutan yang hipertonis, perpindahan zat terlarutnya ya. Kemudian yang kedua pasti melibatkan membran semi permeabel. Yang ketiga, materi yang dipindah ya, bisa berupa glukosa, bisa asam amino ya, bisa yang lain. Intinya materinya ini biasanya ukurannya juga cukup besar ya. Kemudian yang keempat, hipotonis terhadap lingkungan atau kondisi akhirnya akan berulang terus seperti itu. Yang kelima, membutuhkan energi. Yang keenam, transport aktif ini bersifat struktural spesifik ya, antara senyawa yang strukturnya serupa atau saling berkompetisi ya. Terus yang ketujuh, prosesnya biasanya berjalan satu arah. Fungsi transport aktif untuk apa? Umumnya ini berguna untuk memelihara keseimbangan di dalam sel. Kadang-kadang ada zat tertentu yang kebutuhannya sangat tinggi di dalam sel. Jadi walaupun di sel itu sudah banyak jumlahnya, tetap harus dimasukkan secara berkala ke dalam sel. Ya, walaupun di luar di lingkungan jumlahnya lebih sedikit. Nah, mekanisme ini perlu dibantu dengan transport aktif. Kemudian ini juga mekanisme untuk memasukkan kalium atau K+ ke dalam sel. Ya, kalium ini sangat diperlukan untuk proses metabolisme ya di dalam sel. Sementara bersamaan dengan memasukkan kalium, sel akan mengeluarkan natrium. Ya, itu fungsinya. Terus fungsi yang ketiga, untuk memasukkan benda padatan ya dalam proses fagositosis atau memakan ya, proses memakan dari sel. Atau bisa juga memasukkan untuk benda-benda yang ukurannya kecil atau bahkan cairan
Ya, ini sel seperti sedang minum atau pinositosis. Kemudian fungsi selanjutnya bisa juga untuk mengeluarkan zat, ya, baik zat yang masih berguna, sekresi, atau zat ekskresi, zat yang sudah tidak berguna, ya, dari dalam sel keluar. Terus selanjutnya fungsi-fungsi ini bisa dilihat atau tahapannya ya bisa dilihat dari paparan berikut. Nah, sekarang kita lihat transport aktif berupa pompa ion. Ya, transport aktif berupa pompa ion. Ini contohnya kita lihat bagaimana mekanisme pengeluaran Na dan proses memasukkan K+ ya ke dalam sel. Pompa ion pasti syaratnya ini melibatkan protein pembawa atau protein carrier ya yang merupakan protein integral. Proses dimulai dengan pengambilan 3 molekul Na plus ya dari dalam sel. Ini 3 molekul Na. Ketika Na sudah menempel di dalam protein, formasi protein ini harus diubah, yang tadinya membuka ke arah dalam harus diubah posisinya membuka ke arah luar. Untuk proses inilah diperlukan energi. Ya, energi dalam bentuk ATP. Ketika fosfat sudah dilepaskan, formasi dari protein akan berubah, membuka ke arah luar sehingga Na bisa keluar dari sel. Nah, bersamaan dengan itu, masih dalam posisi membuka ke arah luar, ion K+ akan menempel. Ya, keluar 3 Na+, masuk 2 K+. Begitu ya. Nah, untuk bisa membuka formasi ini ya ke arah dalam sama masih diperlukan energi. Caranya dengan melepas satu ion fosfat. Ya, nanti formasinya akan berubah lagi membuka ke arah dalam. Kemudian K+ akan dilepas ke arah bagian dalam dari sel. Demikian terus siklusnya akan berulang. Ya, siklusnya akan terus berulang. Bisa lihat di sini. Terus selanjutnya transport aktif juga bisa berupa peristiwa eksositosis. Ya, proses pengeluaran suatu zat dari dalam sel. Ya, biasanya yang dikeluarkan ini molekul besar ya, seperti protein, polisakarida yang harus melintasi membran. Ya, caranya bagaimana? Pertama-tama setelah mengalami proses ya, mulai dari Re, protein, hasil pembentukan protein diolah masuk ke badan Golgi dengan menggunakan vesikel sebagai pengangkut ya. Di badan Golgi diolah misalnya sudah dalam bentuk enzim. Nah, hasil pengolahan enzim dari badan Golgi ini akan diwadahi dalam suatu vesikel. Vesikel ini bergerak menuju ke bagian membran plasma. Ya, akan bergerak ke bagian membran plasma. Terus selanjutnya bagaimana ketika vesikel sudah menempel di membran plasma, maka molekul dari vesikel itu ya, membrannya akan bereposisi atau berubah ya, sehingga bisa membuka ke arah luar. Ya, bergabung dulu membran vesikel dengan membran plasma, kemudian nanti akan membuka ke arah luar. Akibatnya isi yang ada di dalam vesikel ini bisa tumpah keluar dari sel. Nah, ini mekanisme eksositosis. Misalnya ini terjadi pada pengeluaran enzim, pengeluaran hormon ya. Caranya seperti itu. Prosesnya dimulai dari proses di dalam Re, berlanjut ke badan Golgi ya sampai akhirnya keluar.
Terus proses selanjutnya yang termasuk dalam transport aktif adalah endositosis. Endositosis ini proses memasukkan materi ya yang kecil atau bisa juga yang besar ya dari luar sel ya ke dalam sel, selanjutnya nanti akan terbentuk vesikel. Ya. Nah, di sini kamu bisa lihat kalau yang dimasukkan itu cairan atau molekul-molekul kecil namanya pinositosis. Kalau yang dimasukkan itu molekul-molekul yang berukuran besar namanya fagositosis. Ya. Dia akan dimasuk ke dalam kantong, kantong ini akan bergerak. Nah, selanjutnya ketika sudah masuk ya, ini bisa nanti mengalami proses lanjutan. Misalnya kalau yang masuk ini ukurannya besar, molekul besar ya, dia akan dipecah ya dalam proses pencernaan intraseluler dengan menggunakan enzim dari lisosom. Ya, bisa. Atau kalau yang masuk antigen misalnya atau patogen ya, benda asing. Nanti yang bekerja adalah leukosit, sel darah putih untuk menghasilkan antibodi atau menghasilkan senyawa lain ya sebagai penghancur bakteri atau antigen yang masuk. Itu mekanismenya bisa seperti itu. Itu yang namanya endositosis. Ya. Jadi itu tadi materi transport membran ya yang menjadi pembahasan kita kali ini. Kalian bisa mengulang kembali, memutar video ini atau membaca materi PDF yang Ibu bagikan kepada kalian. Tujuannya adalah agar kalian punya gambaran yang jelas tentang proses transport melalui membran. Karena nanti ada penugasan khusus terkait dengan transport melalui membran ini ya, kalian harus membuat proyek sederhana terkait dengan transport melalui membran. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Salam sehat selalu.